Sebenarnya chat grooming ini udah terjadi lama di masyarakat. Cuman kan zaman dulu belum ada sosmed, jadi nggak ke-up kan gitu. Memang chat grooming ini kan bahaya banget. Karena biasanya itu anak-anak yang kena jadi korban chat grooming ini dari orang tua juga. Jadi orang tua mungkin sibuk kerja ya kan, jauh tempatnya di mana begitu. Jadi kurang perhatian sama si anak. Anak ini mencari perhatian. Kebetulan si anak ini mungkin seperti si Aurel ya kan, itu keluar ketemu orang yang sebenarnya chat grooming ini ada dua. Apakah dia men-chat grooming si anak ini karena si anak ini mungkin punya pamor, jadi dideketin sama dia, dibaik-baikin, baru nanti ketika anak ini udah lulu ditekan sama dia. Kedua memang karena nafsu. Jadi memang ketika dia men-chat grooming seseorang, dia menindas seseorang itu nafsunya seperti kepuasan batin begitu. Nah, jadi memang chat grooming ini orang tua itu tidak boleh jauh dari anaknya, karena ketika anak itu kesepian mencari sesuatu hal kebahagiaan yang tidak dia dapatkan di rumah, dia akan mencari orang dan orang tersebut memanfaatkan. Nah, ini tuh penting banget karena nanti kalau udah terkena chat grooming ini urusannya kayak si Aureli ya kan, kayak artis-artis lain itu pasti harus ke psikolog, terus juga keluarga juga harus membangun chemistry lagi untuk lebih dekat, karena biasanya kalau sudah terkena chat grooming ini anak chemistry-nya agak rabun untuk menilai, membedakan mana orang baik, mana orang jahat. Jadi dia akan kena terus. Nah, terus ke orang-orang kayak si Aurel ini kalau sudah terlanjur seperti itu, biasanya dia seperti tantangan hidupnya ya circle-nya di situ lagi, ketemu orang itu lagi, nanti beda pasangan, beda teman, dia udah ketemu orang itu karena dia udah nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, atau dia mendapatkan trauma. Jadi kalau si Aurel ini sudah mendapatkan trauma dari chat grooming dari orang-orang sebelumnya, dia akan takut untuk keluar rumah, dia takut untuk menjalin hubungan baru dengan orang. Jadi itu akan berhubungan dengan pekerjaan, relasi, dan kehidupan di masa depan. Karena dia udah trauma, mau ketemu orang aja takut. Nanti seperti mantan gue lagi nih, Apalagi kan kalau Aurel itu, nah jadi saya pernah ke salah satu production house. Di situ tuh pada ngomongin Aurel pada saat dia pacaran sama penyanyi. Nah, memang si Aurel tipe penyayang. Jadi waktu mantannya ini di penjara, Aurel inilah yang membantu. Seperti kan kita kalau di penjara tuh pasti butuh duit ya, dia membantu membawakan makanan, memberi perhatian. Jadi memang Aurel ini memang orangnya lucu, kalem-kalem, baik-baik, polos-polos gimana? Bucin gitu ya. Bucin. Jadi dimanfaatkan sama orang-orang yang bisa melakukan chat grooming ini. Nah, jadi si Aurel ini kan mungkin dari saya kan dengernya dia ini bukan keluarga mampu ya, maksudnya biasa-biasa aja. Makanya biasa itu kalau orang mampu dia nggak akan mau kerja di dunia entertain, pasti mau jadi pengusaha, maunya kerjanya di luar negeri ya kan, pakai dolar. Tapi karena kepepet dari masalah ekonomi ini, makanya Aurel itu dia mau terjun ke entertain. Apalagi saya dengar dia dari figuran, pernah dihujat juga di lokasi syuting, didiskriminasi sama orang-orang di lokasi syuting, sama artis lain. Berarti kan memang dia pejuang keras gitu. Jadi memang kasihan juga anak ini begitu. Jadi dari kecil tuh udah ditindas dari lingkungan di entertain, dari pacar pula gitu. Jadi karena dia jauh dari keluarga itu, di Jakarta ini kan banyak orang modus ya. Chat grooming itu bukan hanya dari pacar doang, dari teman juga bisa kan. Nah gitu, dari saudara juga bisa kalau dengki. Nah jadi waktu dia kesini terjun ke entertain, tidak ada orang terdekat yang memantau, akhirnya dia mencari cinta, mencari teman. Mungkin ketemulah sama si laki-laki ini. Nah, laki-laki ini diduga sesuai di buku itu, mungkin pertama dia akan merayu, memuji, menyayangi si Aureli ini, kan? Tapi kemudian setelah si Aureli ini luluh, tunduk, patuh, nah disitulah dia memanfaatkan. Apakah memanfaatkan hubungan ini mereka bisa jadi naik di entertain berdua, atau memang seperti yang tadi ada kepuasan batin ketika si pelaku chat grooming membuat si pacarnya atau orang terdekatnya atau orang yang dia dekati, yang dia maksudkan untuk chat grooming, dia chat groomingin itu, dia waduh ini harus gue tekan nih, oh ini mesin ATM gue nih ya kan, waduh aku lagi nafsu nih, dia kan udah ini nih, udah cinta sama aku nih, udah aku kerjain deh ya kan. Terjadilah mungkin hubungan yang tidak
hubungan suami istri mungkin kan, terus si ceweknya mungkin masih kecil, mau ngelak mau menghindar juga nggak enak. Nggak enak kenapa? Karena dia udah terlanjur terikat sama chemistry percintaan gitu. Jadi akhirnya terjadilah mungkin hubungan seksual, terjadilah mungkin ketika si perempuan melawan, terjadilah pemukulan. Kan diduga bisa seperti itu. Makanya child grooming ini bahaya guys. Bukan hanya menyerang secara fisik, tapi dia juga menyerang secara traumatik dan mental gitu. Makanya intinya keluarga jangan pernah membuat seorang anak itu kesepian di rumah.